akhir-akhir ini tuh aku ngerasa kayak birahi itu memuncak ya. Aku sering dapat mimpi ada laki-laki yang megang alat kelaminnya gitu loh. Tapi samar ya wajahnya gitu. Tapi sentuhan gitu itu semua bisa aku rasakan gitu. Biasanya keilmuan jaran goyang ini memang dipakai untuk lelaki. Walaupun sekarang banyak ya kita lihat statement yang penyanyi dangdut pakai jaran goyang. Sebenarnya ini khusus keilmuan, katakanlah bisa dikatakan pengasihan. Sebenarnya jaran goyang bukan pelet sebenarnya. Bukan. Itu satu keilmuan tata lelaku khusus palanangan. Jadi khusus untuk ya untuk lelaki supaya berkarisma dan juga ini monasnya bisa berdiri gitu loh. Jadi nggak sontoloyo. Tahu kan sontoloyo? Iya. Ini adalah tata laku, jadi bukan satu keilmuan untuk pelet enggak. Tetapi seiring zaman sekarang keilmuan ini jadi dipakai menjadi ilmu pelet. Jaran goyang kalau misalnya si korban ini sudah terkantil-kantil, sudah pengen ketemu, dan tandanya itu adalah si korban ini pengen bersenggama terus. Nah, itu ciri-ciri jaran goyang. Ada bayangan yang menyerupai dia, tapi wajahnya samar ya. Aku nggak tahu tuh yang lagi tidur ya. Terasa gitu rabaannya apa. Yang aku ilustrasikan cuma sebuah sosok gambar yang menggambarkan sebuah nafsu aja gitu. Jadi ada entitas lain yang memang memanfaatkan keadaan itu untuk memakai tubuh manusia untuk menjadi sarana dia bisa berhubungan ke korbannya. Untuk korbannya itu ya. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Selamat malam teman-teman ganjil. Akhirnya bertemu lagi dan berjumpa lagi bersama konten ganjil. Nah, di episode kali ini seru banget. Karena kita kedatangan 3 nih narasumber. Yang pertama itu ada Madam Louise. Madam, apa kabar? Ya, sudah lama tidak berjumpa dan membuat konten bersama Madam Louise. Beliau seorang spiritual konsultan. Dan kemudian ada Mbak Satriani. Apa kabar Mbak Satriani? Baik ya? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Kemudian ada Mas Galuh, pelukis mata hantu, yang sering-sering gambar hantu-hantu ya. Masih sehat bersama kita di sini, masih menyempatkan waktu bersama kita di sini. Nah, penikmat ganjil, kali ini konten kita ini dibilang sangat unik dan ini sebuah ilmu pengetahuan yang mungkin bagi saya baru dan mungkin penonton ganjil juga selalu merasa penasaran karena kali ini temanya adalah tentang jaran goyang. Ilmu jaran goyang. Di sini sebagai Kak Satriani nih punya cerita mistis ya. Sebenarnya Kak Satriani ini adalah dibilang bisa dikatakan sebagai korban dari ilmu jaran goyang ini. Mungkin kita bisa dibagikan nih Mbak ceritanya tentang kenapa Mbak bisa merasa ada tanda-tanda sebagai itu. Apa yang Mbak rasain selama itu? Jadi Madam gini loh, akhir-akhir ini tuh aku ngerasa kayak birahi itu memuncak ya. Maksudnya beda dengan intensitas yang sudah-sudah gitu kan. Kalau manusia itu ada vibrasi ya, tekanan rendah, sedang, atau tinggi. Nah, kebetulan ini sangat memuncak gitu. Kenapa tuh ya? Satu. Terus aku sering dapat mimpi ada laki-laki yang megang alat kelaminnya gitu loh. Tapi samar ya wajahnya gitu. Tapi sentuhan gitu itu semua bisa aku rasakan gitu. Dan itu gimana ya kayak gitu. Terus aku sering nyium-nyium aroma-aroma wangi. Terus dari situ langsung memuncak gitu. Langsung kayak pengen banget gitu rasanya. Maksudnya pengen melakukan hubungan dewasa gitu. Itu gimana tuh? Jadi hubungan dewasa ini maksudnya hubungan asmara gitu. Iya, asmara tapi dengan gerakan
artinya manuk-manukan ya kali pemirsa ya maksudnya ya. Mungkin Remaja mesraan gitu kali ya. Nah itu kakak rasain emang maksudnya dari kapan peristiwa itu Oh, terjadi? sejak aku kenal sama seorang laki-laki sih. Jadi laki-laki ini tuh memang dari tatapannya itu dia sendu yang tajam banget gitu. Jadi menusuk kalbu dan jantung aku gitu, Kak. Berarti maksudnya udah sempat ada hubungan baik, maksudnya hubungan untuk Iya, pacaran memang atau apa? PDKT-an kita intens banget ya, dari video call dan lain-lain ya. Oke. Nggak perlu lah diceritain ya, itu kan hubungan. Iya, pokoknya Mm-mm. intinya Kak, pendekatan di situ dan memang kita tuh akrab sekali gitu. Tapi aku ngerasain ini tarikannya beda banget ya laki-laki ini satu Oke, gitu. oke. Berarti itu yang kakak rasain waktu malam. Nah, mimpi kayak gitu ada atau? Iya, nah terus gini Kak, yang paling kerasa banget waktu aku ketemuan nih Madam sama dia ya, itu hawanya, tubuhnya tuh hangat banget gitu. Jadi saat kita bersentuhan tangan, biasanya Madam yang namanya juga orang ya, nah itu hangat tubuhnya itu benar-benar kayak bukan laki-laki yang biasa aku temuin gitu Madam. Terus dia tuh membuat aku bergetar gitu kan. Pokoknya perasaan kamu tuh berdebar manja, Iya. pokoknya iya berdebar manja, benar-benar gitu. Pokoknya pengen aja gitu, rasanya pengen. Nah sebelumnya aja. nggak pernah kayak gitu, maksudnya biasa aja normal gitu. Cuman memang mengenal laki-laki ini tuh beda banget. Gitu. Dari tatapan matanya itu benar-benar kayak mau memangsa lah sesuatu, mau matuk manja tuh gitu. Mungkin nih Madam, ini cerita unik sih sebenarnya dari Mbak Satriani. Tapi Mbak Satriani udah menelusuri apakah itu memang dari ilmu jarang goyang apa gimana? Kalau lihat dari ciri-cirinya, kalau pernah kan nanya juga ya ke orang ya Madam ya mungkin ya, setiap praktisi kan beda-beda ya. Tapi memang katanya iya positif kena pelet sih katanya. Cuman kan aku nggak tahu, mungkin Madam bisa jelasin kan lebih jelas dan rinci. Mungkin Madam bisa nih kita berbagi nih pengetahuannya ya. Madam, kalau setiap aku merem tuh ya, yang kebayang tuh Wajahnya gitu. celananya. Iya. Oh, Oh iya. Sampai celananya juga dibayangin gitu ya. ya udahlah, nggak usah dijelasin. Iya tapi pokoknya gimana kakak itu ngerasa kayak pengen banget dekat sama orang itu gitu ya. Berarti itu kak terjadi sampai sekarang. Maksudnya tapi kakak ngerasanya itu apa nih sekarang maksudnya? Terus aku pengen banget disentuh lah kayak gitu rasanya. Pokoknya itu setiap waktu lah hampir gitu. Pengen banget disentuh. Oke. Dan yang kebayang tuh cuma laki-laki itu hanya dia dunia aku, cuma dia tuh pusat dalam kehidupan aku gitu. Tanggapan Yang lain apa tuh kalau lewat. gitu? Dia semakin ikut atau tanggapan dia apa? Oh, sok jual mahal itu dia, malah sok cuek gitu, sok ya udah biarin aja, lu kan yang butuh gue. Oh, wah. Jadi tadinya kan memang intens ngedeketin, sekarang setelah aku kembali. merasa itu dia menarik diri. Menarik gitu, diri, Kak. oke. Malah dia Jadi kakak yang sekarang kan ngejar Ya, dia jadi gitu. kayak edanan lah, bahasa kelingan lah bahasa kita mah. Dan ini, tapi kakak sadar kalau ini bukan hal yang wajar Betul, gitu untuk diri sangat kakak. tidak wajar dong, Kak. Oke, berarti itu udah merugikan kakak sebenarnya ya. Nah, Madam, tadi kan Kak Satriani cerita, terus dia memprediksi kalau itu adalah ilmu ya dari jarang goyang. Madam, kita bisa nggak dibagi nih ilmu apa sih itu jarang goyang itu? Nah, sebenarnya ilmu jarang goyang ini adalah salah satu khazanah ilmu Nusantara yang sangat bagus yang dipakai pada zaman dahulu. Dan orang-orang yang memakai keilmuan jarang goyang ini pada masa dahulu itu biasanya orang-orang mungkin bisa jadi dia orang yang sakti, bisa orang-orang turunan kerajaan gitu, orang-orang raja dulu, tapi orang-orang yang berkapasitas. Dan biasanya keilmuan jarang goyang ini memang dipakai untuk lelaki. Walaupun sekarang banyak ya kita lihat statement yang penyanyi dangdut pakai jarang goyang. Sebenarnya ini khusus keilmuan, katakanlah bisa dikatakan pengasihan. Sebenarnya jarang goyang bukan pelet sebenarnya, bukan. Itu satu keilmuan tata lelaku khusus palanangan. Palanangan. Jadi khusus untuk ya untuk lelaki supaya apa namanya berkarisma dan juga ini apa monasnya bisa berdiri gitu loh. Jadi nggak sontoloyo. Tahu kan sontoloyo? Iya. Jadi kalau zaman dulu ya tututnya itu ya, saya bilang tututnya tidak bisa berdiri, pasti kan dibilang sontoloyo. Kamu tidak bisa begini loh, tidak bisa tegak. Nah, jadi pada masa dulu sebenarnya keilmuan ini adalah keilmuan yang sangat bagus, dipakai oleh pria-pria yang memang bukan pria-pria biasa ya gitu. Dan keilmuan ini dipakai sebagai salah satu keilmuan pelanangan ya. Diharapkan pria ini menjadi mendapatkan
ilmu laku laki-laki dan juga ilmu hidup. Jadi ilmu laki, ilmu laku yang nantinya diharapkan keilmuan ini bisa menjadi panutan oleh si istri gitu. Nah, kalau zaman dulu kan kayak raja-raja itu kan walaupun istrinya banyak aman. Iya. Orang-orang besar dulu istrinya banyak aman karena memang dia mempunyai ilmu jaran goyang ini sendiri, dan keilmuan ini enggak seperti orang sekarang gampang mendapatkannya. Berarti targetnya bukan cuma satu wanita dong, Iya, bisa banyak. bisa. Tetapi kan zaman dulu kan tidak dipakai kayak sekarang untuk melet. Iya. Karena Hanya memang salah gunakan. iya, Salah nggak kayak dulu nggak. Dan zaman dulu ini adalah tata laku, jadi bukan satu keilmuan untuk pelet enggak. Tetapi seiring zaman sekarang keilmuan ini jadi dipakai menjadi ilmu pelet. Untuk mengambil hati orang gitu ya. Iya. makhluk tunduk ini gitu. Iya, dan biasanya kalau wanita yang sudah terkena itu ya seperti si mbaknya ini, otomatis dia pasti teringat-ingat, jadi keinginan asmaragamanya itu kuat. Asmaragamanya. Iya, jadi otomatis si wanita ini ingin selalu berhubungan, seks, saya bilang asmaragama intim dengan si pria ini. Nah, tetapi kan banyak sekarang dipakai ketika si wanitanya sudah dapat, si lelakinya meninggalkan, kayak si mbaknya, otomatis kan kasihan, dia bisa gila gitu. Emang sebenarnya apa sih dahsyatnya dari si ilmu jaran goyang ini tuh Karena gini, buat melakoni ritual daripada tata laku, tata cara jaran goyang ini nggak gampang, Mbak, ritualnya. Itu ada pati geniknya, ada puasa khusus, dan juga ada tapa kumkumnya. Jadi itu nggak gampang kayak gitu. Tetapi memang seiringnya zaman, ilmu ini jadi dihubung-hubungkan ya banyak lah, misalnya lokal wisdom, kepercayaan masyarakat setempat yang mengklaim bahwasanya jaran goyang ini ada yang bilang dari Jawa, ada yang bilang dari Sunda, ya itu masing-masing setiap daerah pasti ada mengklaim itu gitu. Yang jelas pada masa dahulu kala keilmuan ini bukan satu keilmuan pelet, tetapi tata cara laku palanangan yaitu tadi untuk menjadi seorang laki-laki dengan laku yang bisa menjadi panutan buat istrinya gitu. Jadi ilmu yang baik sih dulu. Ilmu yang baik kan dulunya. Emang dulu namanya apa sih? Ya sama, jaran goyang juga. Tetapi ketika udah zaman ke zaman ya adalah cerita rakyat tentang yang Gunung Ceremai ini dipelet, kitabnya diambil. Nah itu, tetapi itu cerita rakyat dan masing-masing setiap lokal wisdom kan pasti ada gitu. Tetapi ada juga yang jaran goyang ini memakai dia sampai ada tumbalnya, ada juga. Berarti gimana nih cara kerjanya nih? Cara kerjanya pakai tumbal. Cara kerjanya begini, agak berbeda. Jadi setiap keilmuan itu tergantung dia dapat dari mana ya gitu. Tetapi secara generalnya lah cara kerjanya, ada yang memang ketika satu kali berhubungan dia si wanita ini akan terikut terus gitu. Akan ngintil terus, akan nyari terus. Itu gitu. yang barasan ya? Iya. Jadi kecanduan gitu. Iya, karena udah Ketagihan gitu ya. merasakan asmaragama satu kali itu, jadi si perempuan akan nyari terus. Jadi kalau nggak keturutan, madam bisa kacau ya gitu. Iya, ya sekarang yang Mbak rasain aja gitu, ketika merasa kok kenal satu pria, tiba-tiba kok beda sekali. ingat-ingat, pengen ketemu, berhubungan, tersiksa kan? Tapi Mbak pernah mau berusaha untuk nolak, pernah nggak? Ada feeling untuk pengen nolak nih? Sebenarnya dalam jiwa kita, maksud saya ya, maksud dalam jiwa aku nggak terima sih sebenarnya digituin. Maksudnya dari dalam diri nurani, mungkin hati kecil kita ya, kayaknya ini ada yang salah sama diri gua nih. Gitu. Cuman kan namanya sudah menguasai ya madam ya, jadi kita nggak punya kuasa untuk melawan itu, dan ya udah ngikut aja alurnya. Berarti madam ini ada ritualnya? Ada ritual khusus. Dan kalau zaman dulu itu untuk mendapatkan ilmuwan jaran goyang ini kan agak sulit kan? Makanya saya bilang keilmuan ini memang dulu dipakai agar pria itu bisa menjadi guru laki dan guru laku. Artinya kan itu suatu apa ya, lelaku yang pada masa itu luhur gitu. Jadi buat menentramkan keluarganya gitu. Nah cuma sekarang keilmuan ini kan banyak didapatkan sudah jadi rapalan mantra memakai hodam. Nah itu yang berbeda. Jadi beralihlah jaran goyang ini dari satu keilmuan menjadi
orang bilang memakai pelet jaran Iya, goyang, iya. padahal Jadi dulunya lebih keasihan enggak. gitu ya. Dan buat mendapatkan ini kayak ritualnya puasa khusus kan nggak gampang. Iya. Terus belum pati genitnya, Iya. sehari semalam ngeblank itu, belum lagi kumkumnya. Jadi memang nggak gampang. Tapi memang karena sekarang itu kan ritual-ritual itu sudah dimudahkan. Orang-orang mengatakan, oh ini ilmu jaran goyang, padahal belum tentu itu jaran goyang gitu loh. Oke. Itu, Iya, bisa jadi itu sih, bisa iya. jadi pelet, tapi orang mengatakan itu jaran goyang. Kalau misalnya si korban ini sudah berkantil-kantil, sudah pengen ketemu, dan tandanya itu adalah si korban ini pengen bersenggama terus. Nah itu ciri-ciri jaran goyang. Tapi kalau nih di ilmu jaran goyang ini sampai kapan selesai? Maksudnya kita berharap jauh dong dari situ. Maksudnya dia terjadinya itu sampai kapan? Ada nggak durasi? Ya selama keilmuan itu masih ada di korban, belum diberesin gitu, belum dibersihkan seluruh energi negatif yang ada di dia itu, belum dipatahkan mantranya, kayak belum di relaxing lah kayak gitu tuh. Ya dia akan terus kayak gini, dia akan terus kayak nyari karena itu kan sebuah kekuatan yang memasuki alam bawah sadarnya dia, tetapi memasuki alam pawadonan. Itu senggamanya itu. Jadi yang dimasukinya itu ya energi yang di cakra dasar di pawadonan kita. Nah itu yang dimasuki. Jadi ibaratnya kalau zaman dulu kan itu kan makanya namanya jaran goyang. Jadi jaran itu nafsu. Oke, sorry Kak, ini nanya. Berarti ini menurut, kan pasti kita ngebayangin nih, maksudnya supaya tidak terjadi kepada penonton ganjil gitu. Caranya supaya Iya, gimana kakak. memproteksi diri. Gimana ya, maksudnya gimana cara kita supaya tidak terkena kejadian. itu apa? Gimana? Jadi kayak gini ya, pertama-tama ya memang berhati-hati dalam hal bergaul. Yang kedua yaitu tadi tetap kan kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ke agama. Nah itu penting banget buat proteksi diri. Terus jangan gampang terperdaya oleh tipuan lelaki ya iya. gitu. Nah kebanyakan kan kita wanita itu gampang terperdaya. Nah akhirnya seperti kayak mbaknya nyari-nyari terus pengennya bersenggama terus gitu. Ya jalan satu-satunya ya kita harus melakukan satu ritual buat pembersihan keilmuan itu sendiri. Mematahkan mantranya, terus merelaxing semua energi itu keluar dari dirinya. Nah ada sih beberapa cara buat kayak gitu. Yang pertama mbaknya harus melakukan kayak ritual itu di air terjun bisa. Itu mandi atau Iya mandi, tapi airnya itu harus Jatuh di ya ubun. jadi pokoknya di air kucuran gitu. jatuh di mana? Di kepala, di ubun-ubun Ubun-ubun. gitu. Iya, karena di sini pusat ya, mana? iya ada saraf kita juga di sini. Terus? Terus bisa juga dia harus kungkum juga. Hukum itu apa? Kungkum itu kayak tapa, berendam. Pokoknya harus cari aliran air. Jadi dan air itu, mata air itu harus yang memang diyakini mempunyai kekuatan buat membersihkan energi-energi negatif itu sendiri. Mungkin Kak Satria pengen tahu tuh di mana. ada yang dekat gak itu yang bisa? Ada sih, kalau banyak sih daerah-daerah Jawa Barat tuh daerah mana? di sini. Kalau di sini bisa kayak di Gunung Salak bisa, karena Gunung Salak ini termasuk energi tertua khusus untuk di sini ya, di daerah Jakarta. Karena itu kan termasuk daripada peninggalan leluhur kita Salaka. Makanya Gunung Salak, Salaka. Nah, itu kan Salaka berhubungan dengan Tarumanegara. Jadi memang harus mencari tempat yang mata airnya itu mempunyai nilai energi yang tinggi. Jadi diusahakan juga dengan air kucuran dan juga kekuatan daripada kita si praktisi buat ngebersihin gitu. Jadi nggak hanya langsung sendiri datang di kucuran air, nggak juga. Jadi ada dari kita Ada ritualnya lah, ada cara ada tersendirinya. ritual tersendiri. Nah, terus yang kemudian itu mematahkan daripada mantra dan keilmuan itu di pawadonannya. Seperti apa Jadi itu? ya itu kita punya cara sendiri lah, saya nggak bisa bilang. Yang jelas dia kan sekarang ini energi itu sudah di pawadonannya itu udah ada. Jadi itu harus kita purifikasi, harus kita bersihkan gitu. Makanya dia kan pengen ketemu, pengen bersenggama terus, nyari-nyari terus gitu. Maka kan namanya kan jaran goyang. Jaran itu nafsu. Nah, ya goyang itu tuh seperti kuda yang nafsunya binal kayak gitu. Nah makanya kan namanya dibuat jaran goyang itu gitu. Dan ajian jaran goyang itu kan kayak gitu. Tak pecut gunungmu, tak
pecut birahimu gitu, itu ada itu. Ada istilah itu maksudnya? Ada di ajiannya itu, ya kan? Itu. Jadi memang kenafsuannya birahinya itu yang memang sudah dikunci sama dia. Wow. Gitu. Tapi itu serem juga sih Madam, maksudnya ada Ya yang termasuk sampai ilmu yang jaran goyang itu termasuk ilmu yang lumayan hebat lah ya. Cuma ya banyak sekarang orang pelet dia bilang ini jaran goyang, padahal belum tentu gitu. Tapi itu hanya, nah jaran goyang ini kan berarti lebih ke hubungan Ciri-cirinya intim aja, lah. ciri-ciri dia lihat. Itu dia menargetkan orang hanya untuk kepuasan nafsu saja kah, atau hartanya atau sampai ke dalam-dalamnya itu diinin nggak sih? Ya bisa juga, kan modus ya. Oh, Jadi, itu namanya tergantung modus. daripada si orangnya yang jelas. Keilmuan jaran goyang yang murni itu sekarang sudah sangat jarang, karena mendapatkannya juga sulit dengan lelaku yang sulit gitu. Tetapi memang sekarang lebih banyak mendapatkannya dengan ajian-ajian itu tadi, memakai hodam-hodam kayak gitu rata-rata. Kalau dulu kan nggak benar-benar tapa berata. Tapa berata itu yang tadi Madam jelaskannya. Terus Kak, apa yang sekarang Kakak rasakan tuh berarti pengen dibersihkan gitu ya, pengen selesai lah dari situ ya, pengen bebas lah dari jeratan ini. Ya kalau zaman dulu kan jaran goyang itu kayak saya bilang dipakai untuk menjadi guru lelaki dan guru laku. Nah kalau sekarang dipakai buat jadi guru perpeletan gitu iya, loh. iya. Sekarang adanya jadi kayak gitu ya Madam. Beda Sekarang pengertiannya. Pokoknya ciri-cirinya jaran goyang ini adalah pasti si wanitanya ini pengen terus bertemu, pengen mau bersenggama gitu. Cuma kalau misalnya ada seorang pria yang memakai keilmuan jaran goyang ini dipakai untuk main-main kayak Mbak Satria itu, biasanya itu hidupnya itu nanti akan berbalik sih gitu. Pokoknya itu nanti hidup orangnya itu tuh akan gimana ya, saya bilang ya karmanya itu cepet sih kenanya ke orangnya gitu. Berarti sudah pasti pelakunya ini akan balik karmanya. Iya, karena kan ilmu ini nggak boleh sembarangan. Nah kalau kayak gini dipakai buat main-main, nah otomatis nanti akan cepat berbalik kepada si orangnya itu. Berbaliknya nanti dia ngerasain kayak gitu juga atau gimana? Ada waktunya Madam ini. Ya gimana ya kehidupan orang yang kayak gitu? Karena kan setiap keilmuan itu kan ada perjanjiannya kan. Iya. Kalau melanggar daripada perjanjiannya sendiri, ya maka siap terima aja hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Bahkan nanti bisa menumbalin dirinya sendiri gitu. Sampai segitunya? Iya, tanpa dia sadari. Hanya kan untuk mendapatkan nafsu seorang wanita? Iya, kan ketika senang-senang asmara gamar dengan siapa dipermainkan, kan si pelaku tidak menyadari efek daripada yang akan terjadi kepada dirinya. Ya, bahkan nanti dia akan bisa tertumbal ke dirinya sendiri sih biasanya. Oke. Tapi sekarang hubungan kakak dengan pria itu masih seperti itu tuh, tapi tidak mengganggu atau gimana? Oh, sangat mengganggu ya, karena kan ketergantungannya. Jadi kamu Kamu tergila-gila. Tergila-gila merasa ini. Ya ingin disentuh aja gitu lah Madam, rasanya seperti itulah ya. Ingin nggak mau jauh, Ingin selalu dibelai, pengen sama si ya. Ayang gitu kan. Selain Si itu Kak, Ayang. yang kakak rasain apa? Maksudnya kayak ada nggak hal-hal di luar naras lagi yang kakak rasain? Iya, kadang-kadang ada bayangan gitu loh Kak. Madam ada bayangan. Ada bayangan yang menyerupai dia, tapi wajahnya samar ya. Aku nggak tahu tuh ya, lagi tidur ya terasa gitu rabaannya apa. Dan Aslinya sosok anehnya aku pria, menikmati. aslinya sosok pria ini tampan nggak kalau menurut kakak? Aslinya nih, kenapa Iya aja sih ya. Cuma dia berkarisma gitu loh Madam. Oke. Berkarisma itu kan beda ya, gagah gitu loh Madam. Jadi dari postur atas sampai bawah itu kalau menurut aku ya oke lah. Idola. Iya, idola Mungkin lah. perempuan. Oke. Oke lah staminanya gitu. Idola. Belum lagi dikasih Berisi lah, mimpi begitu, dikasih mimpi, Heeh. wajahnya bagus, dikasih mimpi. Apa gimana? Samar Kak, samar. Tapi aku tahu itu adalah sosok laki-laki dan memang apa ya? Tapi pernah nanya nggak Kak ke orang itu langsung? Barang itu kayak- terasa. Oh, tapi pernah nanya nggak langsung ke laki gitu? Kenapa sih aku kayak gini banget sama kamu? Pernah nggak kepo? Enggak, cuma dia atau- bercanda aja gini. Kamu nggak bisa ya jauh dari aku gitu. Makanya nurut ya gini-gini. Ih, kata aku teh. Oh, kalimat-kalimatnya kayak gitu ya untuk Iya gitu ngomongnya. Enggak terus minta pap mulu apa gitu. Oh, minta pap mulu. Astaga. Iya. Tapi papnya yang bagus-bagus. Enggak Kak, yang spesial gitu. Oh, yang spesial. Wah,
itu di luar nalar sebenarnya, tidak Terus aku biasa kan nurut, terjadi. dulu tuh nggak pernah kayak gitu Kak, maksudnya apaan sih gitu kan kalau ada cowok yang pengen video call pakai S gitu kan, males. Nah, S, terus video call S, video oke, call S lah. late night lah gitu Oke, Kak. oke, oke. Phone sex gitu ya. Tapi kakak mau, justru terus, semakin mau apa gimana? Dianya ya makin ini kan makin terus aja gitu. Terus udah terjadi Intinya arah-arahnya ke sana mulu, nggak ada pembahasan lain, hanya itu. hanya selain itu. Ya hanya itu, dan Oh my God. kita merasa semangat, berenergi gitu. Oke. Tapi dianya ada di dekat kakak atau LDR atau apa? Sebenarnya LDR tapi deket sih kan 2 jaman doang. Oh pantesan ya. Karena LDR itu mungkin ya madam ya, apa gimana? Ya itulah kalau kita udah terkena ilmu Ilmu itu ini ya. ya di luar nalar sih. Nah biasanya memang keilmuan ini memasuki alam bawah sadar, selain memasuki daripada pewadonannya itu yang udah dikunci sama si pelaku ini, ya itu tadi seperti yang dirasakan si Mbak ini, otomatis dia akan selalu teringat-ingat, dia akan selalu mimpi-mimpi. Jadi akhirnya lama-lama stres, lama-lama yang pekerjaan tidak terurus. Nah biasanya akhirnya ujung-ujungnya kalau udah berbulan-bulan si mbaknya nggak bisa menemuin si pelaku itu, lama-lama dia jadi Uring-uringan loh jadi akunya. stres, bisa jadi gila kan lama-lama. Tapi kakak- nangis kan, mama juga sampai kayak, lu tuh kenapa sih katanya, kok apa hubungan kayak sama gitu. cowok itu kan pernah nganterin pulang lah ya, intinya mama tahu Iya, lah orangnya. iya, iya. Ih, kok kayak gitu sih tuh laki-laki kurang adabnya apa gitu ya. Tapi anehnya tuh aku Ngejar, bawa dia ngejar. pulang gitu loh madam. Terus aku tuh maksa gitu, Membela-bela mama dia. mama terserah ya mama kalau misalnya nggak restuin aku, tapi aku maunya sama dia, cuma dia aja aku bilang. Bela-bela dia lah pokoknya Ya depan orang pokoknya tua ada. ngebagus-bagusin lah intinya. Tapi kakak ada nggak kayak penasaran untuk cari ya pacar baru atau apa gitu, maksudnya untuk Iya ngilangin nih, dulu gitu? Kak, kalau setiap aku udah mulai agak sadar kan, Iya, madam itu Iya, kan suka sadar suka ya kita sadar. ya, suka sadar sedikit gitu kan. Terus dianya tuh malah makin energi tuh narik aku banget gitu, kayak ngikat aku sampai hampir nggak bisa napas gitu loh Kak, kalau lagi deket sama dia. Karena sebenarnya keilmuan baik jalan Kayak goyang mencengkram atau pelet memang kayak gitu Mbak. Jadi sebenarnya kan satu keilmuan itu terkadang dia berhubungan dengan si pria itu, belum tentu dia berhubungan dengan pria itu. Ada sosok energi yang menempel di pria itu yang memang berhubungan dengan dia. Oke. Gitu. Bahkan kadang bisa ke mimpi kan, Oke, datangnya oke. mengirim lewat Hadir mimpi. mulu madam. Ya, ada beberapa keilmuan memang yang mengirimkan sesuatu itu melalui alam mimpi. Itu ada cara Sampai dia kayak yang paling parah kan, aku pernah mau ngejauh ya. Iya. Intinya aku pernah marah, terus aku cuekin tuh kan sehari. Dia ngejar-ngejar aku sampai kayak ratusan kali ya miss call-nya itu ya Kak, Oh, video call wow. segala macem. Oh. Dia bilang katanya sampai kapanpun juga, sampai lu mati juga badan sama hati itu milik gue. Diajaknya begitu. Sampai begitu. Sampai dia tuh bilang serem banget. nggak akan ada lagi laki-laki yang bisa, maaf ya Kak, Bersetubuh Yang atau kamu. ini masuklah kamu. ke badan lu, cuma Iya. punya gua doang, semuanya punya gua. Tapi ada nggak sih madam, gimana ya, maksudnya kan ini tuh nggak boleh terjadi terus-terusan gitu. Gimana Bisa. sih madam ini Nah, itu. cleansingnya itu? Iya, Iya. itu yang saya bilang tadi. Jadi dia harus dibawa ke satu mata air, yang penting kucuran. Nah, jadi harus dimandikan di sana. Intinya yang kucuran, tapi yang memiliki energi yang bagus lah, kuat kita yakini. Oke. Dan ada mantra-mantra tertentu, kekuatan daripada kita si praktisi buat untuk membersihkannya supaya energi yang mengunci pewadonan dia itu nanti bisa kita bersihkan, kita Madam. bisa purifikasi. Ini sebenarnya unik nih, kalau kita kan tahu cerita dari korban lah. Iya. Nah ketika malam itu terjadi, pelaku itu melakukan ritual atau dia diam atau apa yang dirasakan, maksudnya Ya, untungnya ke dia apa? ya kan kalau orang-orang yang melakukan pelet ini kan biasanya ada masing-masing punya misi tersendiri ya. Iya. Ada yang memang pengen mainin, Iya. ada yang merasa mungkin dulu cintanya pernah ditolak, terus awas loh, ntar gua mainin, macam-macam versi Oh, sih. alah. Tapi biasanya keilmuan itu kan cukup dia ngebatinin, kalau yang sebenarnya itu udah Iya. kena. Logikanya kenapa dia nggak langsung datang aja jumpain itu gitu loh, kenapa Iya, harus lewat ngejar-ngejar Kan itu? Madam, niatnya kan emang mempermainkan kan supaya si alah. korbannya tergila-gila. Ada ya manusia Terus dapat plus Ada. enak ya madam gitu. Iya. Asik nih, artinya, gitu.
Nah, bisa jadi si pelaku ini kan tidak hanya melakukan kepada dia doang kan, mungkin Biologisnya. banyak korban-korban yang lain. Jadi awal pertamanya dikasih love bombing dulu. Iya. Nah, Itu banyak banget sih setelah yang udah melakukan senggama, dia sudah melancarkan ini bujaran goyang, pewadonannya udah dikunci. diaduk-aduk gitu Nah, ya. ya sudah, ini akan terus ngikut, akan minta senggama terus kayak kuda binang itu gimana sih namanya juga jaran goyang gitu ya kan. Ya, jadi kayak kuda binang itu nyari, aku mau manuk-manukan gitu. Dia nyari terus gitu. Jadi buat orang-orang yang sudah terkena jaran goyang ini sangat susah emang. Masih Kak, rasanya tuh jadi barbar gitu. Kalau dulu mah Kak, aku tuh pendiam banget, kayak yang malu ya, maksudnya kenal sama laki-laki gitu. Kalau sekarang mah kan Iya, baju iya. aku aja diatur kan sama dia Kak. Karena ada Bajunya satu maksudnya energi. harus seksi-seksi Iya, gitu harus karena oh dia my God. pengennya kalau kayak gitu kan adalah seragamnya khusus. Oh, ada seragam khusus untuk menaklukkan dia gitu ya. Enggak, itu keinginan dia, mungkin Keinginan fantasinya dia, kali ya, aku nggak fantasinya. paham. Jadi maksudnya pada kakak lagi malam tidur nih, Iya. maksudnya nurut aja gitu. ngasih baju, kamu pakai ini dong, kayaknya cantik banget, tapi kamu lebih cantik nggak pakai baju sih, kata dia gitu. Oh my God. Oke. Kayak gitulah Kak, biasa lah Oh. Kak, namanya juga ini. Wah. Seserem itu loh madam, maksudnya si ilmu. Nggak, sumpah dulu nggak kayak gitu Kak. Iya. Awalnya tuh kan ya kalau kenal laki-laki ya pendekatan biasa, ya. Biasa. Iya, Maksudnya biasa bukan aja, langsung ya. ke jeg-jeg gitu langsung. Iya, wajar kakak berpikir kok kenapa aku tiba-tiba berubah sekali Iya. begini gitu. Nggak ada yang Kayak kita langsung skemanya lapar gitu. banget gitu loh Kak. Jadi kayak Iya, harus iya. makan makanan ini nih, makanannya tuh dia gitu. Iya. Ya karena memang ilmu jaran goyang ini termasuk salah satu keilmuan Nusantara yang sangat dahsyat Mbak. Jadi ya setiap misalnya wanita yang terkena ilmu jaran goyang ini akan sangat sulit buat untuk melepaskan diri dari ikatan energi itu, karena secara tak kasat mata sebenarnya kan Kayak dibelenggu tuh macam aku. dikuasai oleh satu energi. Oh. Ya mungkin kalau kita bisa ngelihat itu bisa, energi itu bisa berupa sosok, berupa hodam yang memang sudah mengikat, mengunci daripada pewadonannya dia sendiri gitu. Nanti kita bisa lihat dari ilustrasinya iya. Mas Galuh. Karena sebenarnya kak, seperti apa. kak itu juga pasti penasaran nih. Iya, Kan kita itu tahu banget loh, nggak Kak. terlihat nih ya. Sosoknya seperti apa. Sosoknya seperti gitu. apa. Dari sini sekarang Mas Galuh lagi mencoba untuk menggambarkan nih, ya terangannya dia nih, penggambaran Mas Galuh terus Semangat. seperti apa sih sosoknya, gitu. Serem loh. Aku tuh ya amit-amit lah, jauh-jauh lah hal seperti itu. Karena mungkin Ya memang merugikan sih Kak, karena kan iya jadi kepikiran terus, jadi kadang-kadang tuh aku nggak mau makan ya, cuma pengen gitu doang. Cuma Sampai pengen manuk-manukan lapar gitu Mbak. loh, jiwa batinnya, Iya, iya. biologisnya gitu. Pengen Kak. manuk-manukan. Emang Mbak. lapar tapi lapar beda gitu Iya, ya. laparnya beda. gitu. Laparnya tuh menginginkan sekali membara gitu, Senggama berapi-api. gitu. Itu kan bahaya dong Kak. Bahaya lah, Ya, maksudnya Iya. mengganggu keseharian, Karena, gawe dia jadi nggak enak. Pekerjaan dia jadi ini, waktu dan aktivitasnya jadi berantakan. Iya. Mikirin hal itu terus kayak nggak ada lagi pikiran gitu loh, Mada. Kalau ini sifat kakak berubah ya, maksudnya hubungan dari Iya, iya, sama saudara, Jadi keluarga. galak, jadi galak. oh jadi galak. Jadi galak, terus aku lebih banyak di kamar, terus aku lebih banyak keluar lah sama dia gitu. Jadi nggak cuek ke mama, ke adikku, kayak putus ikatan batinnya gitu. Ya, karena ilmu jaran goyang itu si wanitanya pasti kayak kerbau dicucuk hidung Yes. gitu. Dia pasti Senternya tuh cuma ngikutin apa aja. Jadi pokoknya dia akan merengek-rengek nih. Yang penting dia bisa ketemu, dia bisa senggama, sedahsyat itu ilmu jaran goyang itu. Makanya ya sebenarnya Dahsyat. nggak boleh dipermainkan sih, ya nggak boleh Baru banget. pertama kali tuh Kak ya, maksudnya dengan Iya. banyak lah rentetan pernah pacaran lah maksudnya sama yang sebelum-sebelumnya, nggak pernah sampai kebayang gitu loh Mada, nggak pernah sampai ya tervisualisasi sampai ada sentuhan yang kayak real gitu, nyentuh dan meraba lah gitu. Seperti real tapi ternyata tidak real Iya. gitu ya. Tapi nikmatnya tuh terasa gitu loh. Nikmatnya tuh terasa, bahkan lebih nikmat gitu ya. Oh, astaga. Oh, madam, nanti nih sebenarnya Kak Satria itu pengen banget dibersihkan. Berarti Iya. boleh pergi bareng madam Bisa, dong ya? bisa. Nanti ya. Madam, kita jadwalkan aja. Jadwalkan bisa di nanti sini. kita lakukan ritual khusus. Nah, pokoknya buat teman-teman yang mungkin di rumah pernah mengalami hal seperti Mbak Satria ya. Nah, buat untuk pertama sebenarnya bisa ya kita mandi air garam dulu, bisa Iya. buat untuk pertolongan pertama. Nah, kalau bisa buat pembersihannya mencari satu tempat mata air
yang memang mempunyai energi yang bagus gitu. Tetapi ya kalau bisa didampingi oleh praktisi, karena gimana pun tidak gampang untuk memutuskan ikatan energi yang sudah mengunci pewadonan itu, sehingga si wanita ini tergila-gila seperti yaitu tadi nafsunya kayak jaran goyang. Itu berarti Kak dilakukan pas Kakak mau tidur, ada nggak waktu-waktunya? Ada, iya, setiap jam 2 malam biasanya. Oh, Jam 2 bangun. pengenan. Iya, langsung akunya tuh tiba-tiba bangun, Kak. Terus Itu setiap jantung hari? aku berdebar setiap hari hampir kadang. Jadi jantung aku tuh berdebar terus kayak iya aku butuh dia gitu, Kak. Karena Aku udah di pengen luar kamu, kesadaran, tapi kan? si brengsek teh nggak bisa dihubungin malah. Oh iya. Nah kalau pada lagi pengen nggak bisa dihubungin gitu ya? Ya udah dia nangis gitu. Madam cuma bisa Nangis, nangis. iya. Kok aneh kan? Aku nggak pernah kayak gitu awalnya. Kak itu berarti pernah nggak Kakak begadang gitu Dia lebih dari nungguin jam 2? dia, pernah nungguin dia. Terjadi nggak kayak gitu? Mimpi si digerayangi oleh itu? Si ibu Enggak, jalan soalnya ini? dianya ya nggak hadir kan. Oh. Cuman emang kadang-kadang nangis gitu kan, rindu banget gitu loh, Kak, rindu serindu yang itu ya. aduh kayak Malah udah nggak berapa bisa purnama dihubungin. lah nggak ketemu gitu, aneh gitu kadang. Jadi intensitas tuh naik turun, tapi memang keseringannya itu ke arah syahwat itu, birahi, nafsu itu yang gairah lah. Iya, tujuannya ke situ aja gitu ya pikirannya ya. Serem banget. Enggak, maksudnya pasti banyak, mungkin banyak korban-korban di penonton ganjil tuh ngerasain itu, Madam. Banyak juga, tapi kan ada Gimana kadang beberapa menanggulangi? yang memang malu untuk kayak ngasih tahu. Ngasih tahu, iya pasti, gitu. Ya, ciri-cirinya kalau kita terkena korban jalan goyang itu ya itu tadi, pokoknya Anda merasakan rasa keinginan yang tidak sewajarnya kepada seorang pria, terus pengen Berlebihan. bersenggama, pengen ya asmara terus sama si pria ini mah, itu sudah perlu dipertanyakan. Mungkin terkena ajian jaran goyang. Sampai ya Kak dulu kan pas pertama ketemu ya, Iya. pertama kali dia tuh ngomong gini, kamu kalau aku pelet gimana ya? Kayaknya seru banget deh gitu. Aku kira kan bercanda ya, Madam. Dia bercanda Kayak ngomong ngangkat itu. gitu kan kita. Kamu bisa aja gini gitu. Iya, soalnya kelihatannya tuh kayak yang Kayak apa? kayak yang libidonya tinggi kata dia Oh, gitu. alah. Awalnya gitu, terus dia ngebahas tentang biasalah hubungan kasual gitu ya, hubungan-hubungan yang ya kita tidak terikat tapi sama dia mulu gitu kan. Serem sih ya. Aku juga ngerasa ini suatu hal sebenarnya di masyarakat kita nih, orang-orang tertentu ini biasanya memang menggunakan kata ini, makanya sampai ada filmnya atau apa dibikin jadi ininya kayak gitu. Karena cerita ini memang benar-benar apa ya, merugikan kita gitu loh. Karena sampai hubungan intim gitu. Bukan cuma sampai ke hubungan intim aja, mungkin aja kakak bisa ditargetkan korban ini untuk mengambil hartanya apa segala macem gitu-gitu. Karena targetnya bukan cuma satu wanita, justru banyak gitu. Nah itu saya bilang, seiring berjalannya waktu, jaran goyang ini sekarang banyak dipakai, yaitu tadi akhirnya jadi pelet, sarana pelet. Iya. Iya, padahal zaman dulu itu yaitu buat laku lah gitu, buat lelaki sebagai guru lelaki, guru laku, yaitu buat keharmonisan daripada rumah tangga, buat panutan. Tetapi memang ajian daripada jalan goyang ini sekarang kan udah nggak murni nih Mbak. Oke. Jadi sudah banyak mendapatkannya dengan tidak lagi dengan tapal berata, lebih banyak memakai hodam. Makanya sekarang si target itu korbannya banyak merasa kayak misalnya malam-malam didatangin sesuatu, bahkan kadang bisa bersenggama di dalam tidur, itu bisa seperti itu. Gitu. Kalau tumbal kayak gitu ada nggak sih? Ada memang beberapa keilmuan sekarang, makanya saya bilang jaran goyang ini sekarang sudah beda daripada pakem sebelumnya. Ada sekarang jaran goyang yang memakai tumbal, itu juga ada sekarang. Tumbalnya apa? Ya tergantung daripada perjanjian keilmuan itu sendiri gitu. Nah tetapi yang paling kita takuti itu adalah kadang-kadang si pelaku ini ketika sudah melakukan keilmuan jaran goyang ini, kan dia sudah menyalahi daripada keilmuan. Nah dia tidak sadar nantinya karmanya dia menumbalkan dirinya sendiri sebenarnya. Kenapa ya namanya harus jalan goyang ya? Nah, itu itu jadi tadi. kayak stigma ini loh. Kita bikin kita tuh jadi Jaran itu nafsu bertanya-tanya. Mbak, artinya. Oh. Jaran nafsu. Tuh. Ya, goyang itu ya wes manuang gitu toh. Mbak. Goyang, goyang Goyang-goyang manja, ya. gitu. gitu. Tapi sekarang loh, aku tuh ini udah mau jam 2 loh Mbak.
Kan setiap itu terjadi. Ini mulai serem nih. Udah mulai merinding. Makin malam tuh makin. tuh lihat berdiri kan, maksudnya Kodam, bulunya. kodam jaran goyangnya hadir kali Mbak. Jadi biasanya Mbak kayak gimana menakluk apa ya supaya bisa tuh sampai nggak tertidur hanya demi supaya tidak gitu. Iya. Kadang-kadang udah merem tapi langsung kayak yang Harus sadar gitu ya. langsung bangun gitu loh, Bu. Harus ada yang belai ketika pengen ya harus ada si pria itu dahsyatnya ilmu jaran goyang itu mempengaruhi Mbak. Bedanya kalau nanti dia tidur sama, misalnya dia tidur sama saudaranya atau sama teman gitu, bisa nggak Nggak mau. terjadi nggak kayak gitu? Enggak, tetap hanya pikirannya kepada si Iya, pelaku. tertujunya ke dia aja. Ke dia Jadi aja. bodo amat mau sebelah gue siapa kayak gitu kan. Tetap dia, Iya, wow. ngebayangnya tuh cuma Dia nggak akan bisa dengan Nggak laki akan bisa lain dengan gitu. laki-laki. Karena tadi kan keilmuan jaran goyang itu Oh ini madam, aku sekarang cuma nafsu ke dia aja, maksudnya ke cowok lain tuh Udah berkurang, nggak ada nggak kasih. udah tertarik aja Nggak gitu. tertarik karena aja. udah Cuma dia dikunci, aja. udah dikunci kan. Jadi pewadonannya itu sudah dikunci Gila. dengan keilmuan jaran goyang itu. Makanya ngebersihinnya itu ya nanti kita akan kayak membersihkan ya seputaran di cakra bawah di pewadonannya itu, disitulah energi itu. Serem banget, merinding loh. Nah ini udah mulai Oke, kita nih Oke, nih sekarang nih, wah, Mas Galuh udah Lihat nih, diam-diam ternyata ilustrasi. dia mulai mengilustrasi dari cerita kita tadi nih, Madam Kak Satriani nih. Mungkin bisa dijelaskan nih, aku pengen lihat nih dari gambar. Tunjukin, Iya. boleh tunjukin ke kamera. Nah, wow, Kacau itu ya? ada kacau banget itu. seperti raja atau apa itu? Sosok Itu cuma menggambarkan bahwasanya dulu makna atau esensi dari jaran goyang sendiri ini sebenarnya kan dari raja yang Iya. dipakai untuk dia bisa mensejahterakan para selirnya. Iya. Dan yang aku ilustrasikan cuma sebuah sosok gambar yang menggambarkan sebuah nafsu aja gitu. Jadi ada entitas lain yang memang memanfaatkan keadaan Iya, itu mendoblek. ya untuk memakai tubuh manusia untuk menjadi sarana dia bisa berhubungan Iya. betul ke korbannya. Untuk korbannya itu ya. Jadi yang digambarkan cuma sosok yang tidak baik sih sebenarnya. Dari Dari cerita yang saya tangkap tadi. Jadi gaibnya tuh kayak siluman laki-laki gitu. Itu lebih tepatnya ke sosok genderuwo gitu ya, kayak sosok ambil genderuwo. alih si laki-laki ini ketika dia menggunakan kajian yang salah, ilmuwan yang salah, bukan yang sebenarnya jadinya yang ada cuma hanya nafsu dan nafsu. Tadi Mas Galuh pas menggambar itu ada bisikan-bisikan ya? Maksudnya kayak ada energi negatif yang masuk ya ketika menggambarkan itu? Enggak sih, karena tadi waktu mengilustrasikannya hanya merespon dari cerita yang disampaikan oleh Madam dan Mbak Satriani. Jadi aku memanifestasikan dengan wujud yang seperti ini karena dalam cerita ini hanya sekedar nafsu aja gitu. Tidak lebih dari Oh ada cinta nih. Iya. saya bilang enggak. Ya. Iya. Jadi ya, Madam sedih nih. manifestasi daripada energi yang Oh, kamu baik. rasa itu, itulah dia. Ya udah madam nggak apa-apa, hikmahnya salah satu perjalanan cinta aja Iya. kali ya. Iya. Masa muda aja, anak tanggung, anak tanggung. kedepannya Iya. hati-hati dalam kayak misalnya Bergaul ya, Mbak? bergaul. Tapi memang ketemunya juga nggak sengaja sih itu. Jadi Iya. dia Iya ya. Walau bukan cuma kakak loh kayak gitu. Oke, mungkin ini bisa jadi pelajaran lah untuk kita semua nih penonton ganjil misteri ya. Karena hal-hal kayak gini tuh banyak terjadi. terjadi sebenarnya. Itu marak terjadi. Apalagi ya sebenarnya bukan cuma cewek yang bisa jadi, cowok juga bisa jadi ini ya. Ada ilmu lain sebenarnya menurut ya. Ada sih, tapi biasanya ilmu daripada jaran goyang ini memang khusus untuk laki-laki, makanya bukan untuk perempuan ya. Makanya dikatakan itu adalah ilmu leluhur untuk kalanangan gitu, yang dipakai pada dahulu kala untuk apakah seorang pria ini bisa dijadikan panutan gitu. Jadi lelakunya, tetapi ya sekarang sudah banyak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Mungkin Kak dari Kak Satriani dulu deh. Mungkin ada yang mau Kakak sampaikan nggak nih? Mungkin sekali berbagi kepada teman-teman yang mungkin menjadi korban juga, atau teman-teman wanita di luar sana yang tidak menjadi korban, aware.
Kalian mau disampaikan penonton ganjil di sini ya? Buat semuanya hati-hati aja kalau kenal sama laki-laki ya, karena dari dibalik senyuman dia yang sangat manja dan menggoda itu ya biasanya ada maksud tertentu sih biasanya. Nah kalau misalnya tangannya itu udah mulai nakal ya hati-hati aja, semangat ya pokoknya kalian semua, ciwai-ciwai. Cewek-cewek maksudnya. Oke. Mungkin Semangat dari ya. Madam, nah buat teman-teman penikmat ganjil misteri, apabila teman-teman mempunyai masalah, misalnya merasakan ciri-ciri seperti mbaknya, tiba-tiba ada satu keinginan yang tidak di luar nalar, keinginan untuk bertemu dengan lelaki dalam hal tanda kutip, nah itu patut dipertanyakan apakah kamu terkena daripada ajian pelet, jaran goyang atau yang lainnya. Jadi buru-buru mengambil satu tindakan, ya bisa dengan melakukan ritual sesuai dengan kepercayaan masing-masing, atau datangilah praktisi terdekat. Oke. Untuk lebih aware lah ya, supaya lebih tahu cara mengatasinya bagaimana. Oke. Mungkin dari Mas Galuh untuk berbagi pada kita, untuk wanita-wanita luar sana atau kepada pria-pria itu begitu yang pelaku itu, mungkin Mas Galuh ada yang mau disampaikan. Kalau aku untuk pemirsa ganjil misteri, apalagi kaum hawa, tentunya harus banyak lebih berhati-hati lagi gitu, karena pada dasarnya laki-laki itu sama. Walaupun saya laki-laki, saya tidak mau dengan laki-laki juga. Cuman banyak di luar sana laki-laki yang niatnya hanya untuk bermain-main aja. Wah. Tetap waspada. Ketika laki-laki serius itu harusnya dia punya nilai tawar lebih untuk menunjukkan keseriusannya. Betul. Jadi bukan lagi pakai ajian, tapi lebih ke Tindakan nyata tekad ya, Kak. dan tindakan nyata. Good, baiklah. Ini untuk pesan laki-laki. Untuk pesan ya kepada semua penikmat ganjil misteri, penonton ganjil misteri ya. Itu tadi sudah disampaikan oleh Madam, baru disampaikan oleh Kak Satriani yang menjadi korbannya, kemudian dari Mas Galuh tadi. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan kali ini. Itu balik kepada penonton, ini adalah sebuah ilmu pengalaman, bagaimana kita membagikan tentang ilmu. Ini sebenarnya ada ilmu jaran goyang itu ada, dan bagaimana cara mengatasinya tadi dan segala macam. Kami berharap dan kita berharap semuanya semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal buruk, dari hal-hal jahat. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan acara episode kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, karena akan banyak sekali konten-konten misteri yang akan dibahas oleh Ganjil Misteri. Oke, sampai jumpa semua dan bye.